Mantan pelatih AC Milan dan Juventus, Fabio Capello merasa bahwa Rossoneri dan Bianconeri masih belum lengkap meskipun melakukan penguatan di musim panas. Berbicara kepada Gazzetta dello Sport, Capello juga mengatakan bahwa Milan dan Juventus masih tertinggal dari Inter. Musim lalu Milan memang finish di posisi kedua klasemen Serie A di belakang Inter, namun faktanya Rossoneri tidak memberikan persaingan nyata dalam perebutan gelar. Terlebih lagi dengan Juventus yang performanya anjlok jauh sebelum musim lalu berakhir. Maka dari itu, Rossoneri dan Bianconeri telah mengambil langkah untuk memperkuat tim mereka selama bursa transfer musim panas, termasuk dengan mengganti pelatih. Meski demikian, Capello menilai bahwa kedua klub masih tertinggal dari Inter untuk musim depan. Milan telah merekrut Pavlovic serta Fofana dan mereka akan menjadi dua pemain hebat. Ujar Capello seperti dilansir FC Inter 1908. Namun seiring dengan perekrutan pemain baru, Fonseca juga harus menemukan keseimbangan taktis yang hilang pada musim lalu. Bahkan dengan pemain internasional Prancis dan Serbia tersebut, jendela transfer Milan masih belum selesai. Mereka memang berada di jalur yang benar, tetapi masih ada kesenjangan dengan Inter meskipun sudah semakin kecil. Nerazzurri sudah tampil maksimal bahkan lebih kuat dibandingkan musim lalu, sementara Rossoneri sedang berkembang dan masih mempunyai jalan yang panjang. Hal yang sama juga berlaku untuk Juventus, di mana mereka tampil baik di musim panas ini tetapi masih belum lengkap. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries siap menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub pada awal bulan depan setelah kembali dari liburan pasca Euro 2024. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa salah satu prioritas Inter di sisa jendela transfer musim panas ini adalah menyelesaikan situasi kontrak Dumfries. Masa bakti pemain asal Belanda tersebut berlaku hingga bulan Juni tahun depan, dan Inter harus memperpanjang kontrak sang pemain atau kehilangannya secara gratis di akhir musim depan. Laporan menjelaskan bahwa tawaran Inter kurang lebih tidak berubah, yakni menaikkan gaji Dumfries dari 2,5 juta euro bersih per musim menjadi 4 juta euro bersih per musim. Inter dan perwakilan Dumfries sudah menggelar negosiasi selama berbulan-bulan terakhir, dan saat ini Inter merasa yakin bahwa Dumfries akan menandatangani perpanjangan kontrak. Fakta bahwa Dumfries sendiri tidak merahasiakan keinginannya untuk bertahan di Inter, jelas merupakan faktor penentu dalam hal ini. Gazzetta mencatat bahwa Dumfries dan Inter telah menyetujui persyaratan kesepakatan baru. Satu-satunya hal yang tersisa bagi pemain Belanda itu adalah menandatangani perpanjangan kontrak, dan ia bisa melakukannya pada tanggal 3 Agustus ketika kembali dari liburannya setelah Euro. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan masih tampil sempurna selama pramusim meski telah berusia 35 tahun. Pemain asal Armenia itu telah menjadi salah satu sosok kunci bagi Nerazzurri dalam 2 musim terakhir, dan siap memainkan peran utama lagi untuk kampanye berikutnya. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Mkhitaryan belum akan tergantikan di lini tengah Inter pada musim depan, di mana pelatih Simone Inzaghi akan kembali mengandalkannya. Gelandang veteran itu tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa dalam 2 laga uji coba pramusim Inter, dan bahkan memberi asis yang bagus kepada Taremi ketika menghadapi Pergolettese. Selain itu, mantan gelandang Roma tersebut menjadi salah satu pemain terbaik Nerazzurri dalam tes atletik selama pramusim. Mkhitaryan merupakan pemain dengan menit bermain terbanyak kedua Inter pada musim lalu di semua kompetisi setelah Jan Sommer, dengan total tampil selama 3.526 menit. Semua ini berkat kualitas dan juga karena kecerdasan sang gelandang dalam menjaga tingkat kebugarannya secara konsisten. Singkatnya, Mkhitaryan adalah seorang kesempurnaan sejati, di mana sejauh persiapan pramusim ia memilih untuk nginap di kamp latihan sejak hari pertama. Dengan demikian, akan sulit bagi Zielinski untuk bisa menyalip Mkhitaryan sebagai gelandang kunci di lini tengah Inter musim depan. Namun Zielinski tetap berpeluang mendapat lebih banyak kesempatan tampil sebagai starter karena Inter akan membutuhkan rotasi, mengingat jadwal yang sangat padat. Inter diperkirakan akan memainkan antara 50 hingga 69 pertandingan di semua kompetisi. Striker asal Belanda, Memphis Depay dilaporkan telah ditawarkan ke Inter di jendela transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Depay saat ini tersedia secara gratis dan agen sang pemain telah menawarkan jasanya kepada Presiden Beppe Marotta dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi kedua pihak belum menemukan titik temu dikarenakan sang striker menginginkan gaji bersih sebesar 5 juta euro per musim, dan itu belum termasuk komisi agen. Meski demikian, Gazzetta meyakini bahwa kemungkinan kesepakatan tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya.
Nerazzurri dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi tersebut meskipun prioritas mereka sebenarnya ada di pemain lain seperti Albert Gudmundsson dari Genoa. Gudmundsson memiliki beberapa peminat seperti Stuttgart dan Bournemouth, tetapi ia lebih memilih untuk tetap bermain di Italia sehingga memberikan keunggulan bagi La Beniamata. Namun Inter belum berhasil mencapai kesepakatan dengan Genoa hingga saat ini. Selain itu, persidangan kasus penyerangan seksual Gudmundsson di Islandia masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan bagi Inter. Dan yang terakhir, laporan mengungkapkan bahwa Inter juga sempat menanyakan tentang Domenico Berardi selama beberapa minggu terakhir. Akan tetapi Nerazzurri pada akhirnya menganggap striker Sassuolo itu tidak cocok dengan sistem taktik Simone Inzaghi, terlebih lagi dengan cederanya yang sudah berlangsung lama. Inter Milan telah memastikan bahwa tidak ada kemungkinan bagi Joaquin Correa untuk bertahan di klub musim depan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pemutusan kontrak dengan pesangon bahkan mungkin saja terjadi jika sang striker tidak kunjung menemukan klub baru di musim panas ini. Correa kini harus kembali ke Appiano Gentile menyusul kampanye mengecewakan saat dipinjamkan ke Olympique Marseille pada musim lalu. Pemain Argentina itu gagal mencetak 1 gol pun atau memberikan assist untuk klub Ligue 1 Prancis tersebut sepanjang musim kompetisi. Correa memang tampil bagus di pramusim Inter dengan mencetak gol dalam laga uji coba menghadapi Lugano, namun ia kembali tampil buruk ketika melawan Pergolettese. Dengan demikian, tidak ada peluang bagi Inter untuk mempertahankannya musim depan. Correa sejatinya memiliki banyak peminat untuk tanda tangannya pada musim panas ini seperti River Plate, Fenerbahce, Galatasaray, Sevilla, AEK Athena, Monza, Real Betis dan sejumlah klub dari Arab Saudi. Selain itu, mantan klubnya Lazio juga baru-baru ini berniat memulangkannya ke ibu kota Italia. Akan tetapi bandrol harga dan tingginya gaji sang striker membuat tidak ada satu klub pun yang mengambil langkah konkret untuk membawanya dari Giuseppe Meazza hingga saat ini. Oleh karena itu, Inter akan berupaya keras untuk melepas Correa sesegera mungkin saat jendela transfer semakin berjalan selama beberapa minggu ke depan. Pada beberapa musim panas sebelumnya, Inter juga mengalami hal yang sama ketika mencoba melepas Alexis Sanchez. Nerazzurri pada akhirnya memutuskan kontrak dengan persetujuan bersama dan membayar pesangon kepada striker asal Chili tersebut. Laporan mencatat bahwa tidak dapat dikesampingkan bahwa Inter mungkin memutuskan untuk melakukan hal yang sama dengan Correa di musim panas ini. Klub Ligue 1 Prancis, Marseille masih belum menyerah untuk mencoba merekrut Valentin Carboni meskipun kesulitan memenuhi tuntutan harga yang diminta Inter. Menurut media Prancis L'Equipe melalui FC Internews yang mengantisipasi bahwa Marseille akan berupaya menyusun formula pinjaman fleksibel mengingat harga yang diminta Nerazzurri sebesar 40 juta euro. Pelatih baru Roberto De Zerbi sudah menetapkan kesepakatan untuk Carboni sebagai salah satu prioritas mereka di musim panas. Sementara itu, Marseille telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut striker MU Mason Greenwood sebesar 30 juta euro. Tentu saja itu merupakan pengeluaran besar bagi Marseille sehingga menimbulkan pertanyaan tentang berapa banyak lagi yang dapat diinvestasikan klub Liga 1 tersebut di musim panas ini. Di sisi lain, Inter masih bertahan dengan biaya sekitar 40 juta euro untuk melepas Valentin Carboni. Dengan demikian, masih ada kesenjangan besar antara apa yang Marseille siap investasikan dalam transfer besar lainnya setelah Greenwood dan jenis tawaran yang akan meyakinkan Inter. Terlebih lagi sejauh ini Nerazzurri belum menunjukkan minat untuk meminjamkan Carboni dengan opsi pembelian. Nerazzurri hanya menginginkan transfer permanen atau setidaknya pinjaman yang berisi kewajiban permanen dan tentunya juga berisi opsi pembelian kembali. Meski demikian, laporan mencatat bahwa Marseille belum menyerah dan berharap mereka dapat mencapai kesepakatan dalam beberapa minggu ke depan. Hal ini bisa berdasarkan pinjaman awal yang mengandung kewajiban pembelian bersyarat atau kewajiban pembelian dalam kondisi tertentu. Inter Milan tengah menargetkan pendapatan sebesar 25 juta euro dari hasil penjualan jersey kandang terbaru setelah di-launching kemarin. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kurang dari sebulan lagi Inter akan memainkan laga pembuka Serie A musim 2024-2025 dengan menghadapi Genoa pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, Nerazzurri sudah memainkan 2 laga uji coba pramusim yakni melawan Lugano dan Pergolettese. Inter tampil di 2 pertandingan persahabatan tersebut dengan mengenakan jersey latihan. Namun di laga persahabatan berikutnya melawan Las Palmas, Nerazzurri akan mengenakan seragam kandang terbaru mereka. Warna secara keseluruhan jersey tersebut sejatinya tetap sama seperti sebelumnya, yakni dengan desain khas berwarna hitam dan biru yang ikonik.
Akan tetapi seragam Inter kali ini dihiasi 2 bintang bersejarah untuk pertama kalinya yang diletakkan di bagian tengah jersey. Selain itu, Inter yang merupakan juara Serie A musim lalu juga akan mengenakan lencana Scudetto di bagian dada. Laporan mengantisipasi bahwa Nerazzurri akan memperoleh lebih banyak pendapatan dari seragam ini dibandingkan yang mereka peroleh dari penjualan sebelumnya. Menurut Gazzetta, Inter diperkirakan bisa meraup dana sebesar 25 juta euro dari hasil penjualan jersey kandang tersebut. Bek Arsenal, Jakub Kiwior dikabarkan sangat tertarik untuk pindah ke Inter pada jendela transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa situasi Kiwior di Arsenal sedemikian rupa sehingga membuat pemain asal Polandia tersebut berniat untuk hengkang dari Emirates Stadium. Kedatangan Riccardo Calafiori dari Bologna berarti akan ada lebih banyak persaingan dari sebelumnya untuk mendapatkan menit bermain di musim depan. Oleh karena itu, Kiwior ingin bergabung dengan klub yang memungkinkannya bisa bermain sesering mungkin. Laporan mencatat bahwa sang pemain telah siap menerima kepindahan ke Inter dan meyakini Nerazzurri akan menjadi proyek yang tepat untuknya. Di sisi lain, Inter melihat Kiwior sebagai target yang cukup ideal mengingat ia sangat familiar dengan Serie A, serta juga cocok bermain di sayap kiri dari 3 bek dan bahkan sebagai bek tengah. Selain itu, di usianya yang ke-24 maka Kiwior memenuhi harapan Oaktree Capital untuk merekrut pemain yang lebih muda dengan ruang untuk berkembang. Meski demikian, kendala terbesar bagi Inter adalah meyakinkan Arsenal dalam mencapai kesepakatan. The Gunners mengeluarkan 25 juta euro untuk Kiwior pada 18 bulan lalu dan mereka sekarang tetap bertahan di angka tersebut. Secara teoritis, jumlah itu tentu akan menempatkan Kiwior di luar kisaran harga bagi La Beneamata. Namun Nerazzurri berharap dapat mengontrak Kiwior dengan status pinjaman yang disertai opsi pembelian yang tidak wajib. Meski demikian, laporan mencatat bahwa Arsenal saat ini tidak terbuka terhadap gagasan tersebut. Akan tetapi Inter siap untuk menunggu mengingat mereka tahu bahwa Arsenal akan berusaha keras untuk melepas sang pemain, sehingga pada akhirnya akan menyetujui tawaran mereka seiring berjalannya bursa transfer. Bek Nantes, Nathan Zeze kini berada di puncak daftar target Inter untuk memperkuat lini pertahanan musim depan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter baru-baru ini menunjukkan minat kepada pemain berusia 19 tahun tersebut. Nerazzurri menilai Zeze sangat cocok dengan profil yang dicari mereka yakni berkaki kidal dan mampu bermain di sisi kiri dari formasi 3 bek. Selain itu, usia sang pemain yang masih muda tentu sangat memenuhi kriteria pemilik Oaktree Capital dalam mendatangkan bek yang lebih muda dan punya ruang untuk berkembang. Meski demikian, Nerazzurri memerlukan investasi yang cukup besar untuk bisa merekrut pemain asal Prancis tersebut. Namun Inter bisa menambahkan Filip Stankovic sebagai bagian dari kesepakatan dalam mendapatkan tanda tangan sang pemain. Klub Ligue 1 Prancis itu dikabarkan tertarik dan ingin memboyong Stankovic di musim panas ini, sehingga hal itu bisa memperlancar negosiasi dan membuat Inter mengeluarkan biaya tunai yang lebih rendah untuk merekrut Zeze. Laporan menambahkan bahwa Zeze kini merupakan target utama Inter selain Jakub Kiwior dari Arsenal dan Johan Vazquez dari Genoa. Sementara itu, jika Inter mampu menyelesaikan kesepakatan untuk Giovanni Leoni yang berusia 17 tahun, maka ia bisa menjadi pilihan pemain yang lebih muda. Kemudian yang terakhir, Ricardo Rodriguez yang berstatus bebas transfer akan menjadi pilihan jika Inter memutuskan untuk merekrut pemain veteran berpengalaman dengan biaya rendah.